Halo Sobat Moto, balik lagi di Api Moto TV dan sekarang saya lagi ada di daerah Peak. Kali ini saya berkesempatan buat nge-review motor, salah satu motor listrik terbaru juga ya yang ada di Indonesia, yaitu Overo Picasio. Kita lihat. Nah, ini dia motornya teman-teman. Ini ialah Overo Picasio. Sebetulnya Overo ada motor listriknya juga ya. Nah, ini motor listriknya Magical yang sebetulnya beberapa waktu lalu sudah sempat di launching. Nah, kalau kali ini yang akan saya review ialah Picasio, Overo Picasio maksud saya, karena ini adalah motor pertama kalinya Overo ngeluncurin motor listrik. Ini jadi motor listrik pertama ya. Yang satu lagi ada Sterer kalau nggak salah. Nah, kalau yang di depan saya ini adalah Overo Picasio. Nah, yang di bagian depan kita lihat ya. Kebetulan nih yang warnanya ada 3 warna kalau nggak salah. Kebetulan yang ada di depan saya ini warnanya orange. Nanti ya saya liatin nama warnanya apa, kan lupa lagi saya. Nah, ini di bagian depan dia lampunya sudah pakai lampu full LED. Tentu ya, kalau motor listrik nggak pakai lampu LED kayaknya kurang serem gitu. Ini di bagian depan yang menarik, dia covernya itu udah pakai karbon gini ya. Tapi ini bukan karbon asli tentunya, ini karbon-karbonan, tapi lumayan cukup oke penampilannya ya, antara warna karbon dengan warna orange. Ini perpaduan yang sangat ciamik kalau menurut saya, keren banget. Bagian depan nih lampunya dia 2 klaster, bagian atas lampu panjang dan bagian bawah lampu pendek. Kalau dilihat dari jauh, nah ini tampilannya ya. Ini tampilan khas skuter Eropa ya, skuter Eropa bentuknya seperti ini. Dan ini ada nama Picasio-nya, dan ini kalau dilihat ya, kalau disentuh ini dia emboss ya atau timbul. Ini bukan emblem kayak apa namanya, besi ataupun logam, tapi ini kayak karet teman-teman. Keren ya. Jarang-jarang saya bisa dapetin, saya bisa lihat ya, atau saya lihat emblem motor yang bahannya kayak karet. Ini kayak karet loh bahannya, keren nih. Dibanding dengan metal, kalau saya mending bahan yang kayak gini, karet ya, keren. Ini untuk lampu seinnya, dia lampu seinnya juga sudah full LED, dan di bagian bawah ini dia pakai black chrome ya. Ini ada karbon dan sini dia pakai black chrome tuh, lihat, keren. Spakbor depannya dia juga sudah di clear dengan karbon, kita agak miringin dikit. Dan di bagian ban, ini dia bannya 12 inci teman-teman. Peleknya menarik ya, dia peleknya itu kayak monoblok tapi bukan monoblok. Ini ada bolong-bolongannya kecil, ini tentunya besi. Ukuran bannya kita lihat ya, ukuran bannya itu dia 110/70 ring 12. Jadi ini banyak lah ya, ban-ban motor ukuran 12 inci ini udah banyak. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau pengen ganti ban. Kalau dulu sih agak jarang, kalau sekarang udah banyak. Nah, itu untuk bagian depan teman-teman. Kita lihat di cluster, instrumen clusternya kayak gimana. Nah, ini ya instrumen cluster. Saya paling suka tuh kalau motor itu ada di instrumen clusternya, karena sehari-hari kalau kita lagi di motor itu pasti ngelihatnya ke sini, bener nggak ya? Bukan ngelihat ke depan, tapi ngelihat ke sini. Dan ini instrumen clusternya futuristik. Bentuknya tuh dinamis, nggak cuman flat aja ya. Ini ada lekukan ke depan, lekukan ke tengah. Stangnya pun dia juga sangat-sangat bagus sekali. Terus kita akan lihat tampilan speedometernya. Nah, speedometer kayak gini teman-teman ya. Ini agak sedikit flicker, nggak apa-apa. Dia speedometernya bukan digital tapi lebih ke kayak bukan digital maksudnya, bukan TFT, dia digital kalkulator gitu ya. Kayak lampu-lampu itu ada LED-nya di belakang itu, ini ada lampu LED-nya. Dan ini dia menandakan apa namanya? Indikator baterai. Ini ada beberapa trip, ini untuk tripnya ya, dan ini untuk gear, posisi gear. Ini gear, bukan posisi gear ya, tapi posisi berkendaranya nih. Lagi ready atau lagi parkir. Ini lagi parkir, jadi dia nggak bisa digas kalau lagi parkir tuh. Dia nggak bisa digas. Ini untuk tombol-tombolnya nih, mainan jari sebelah kiri. Dia ada lampu sein. Ini ada klakson, kita dengerin klaksonnya ya. Nah, klaksonnya kurang lebih seperti itu. Ini untuk tombol lampu panjang, lampu pendek. Dan ini bagian kanan, ini untuk saklar lampu teman-teman. Jadi ini lampunya bisa dimatiin, bukan AHO ya. Ini ada posisi mati, posisi lampu senja, dan ini posisi lampu utama. Masih ada aja yang pakai ini ya, ada yang pakai knalpot. Mending pakai motor listrik, gak ada suaranya. Ini untuk tombol sebelah kanan teman-teman. Sekali lagi ya, ini ada untuk saklar lampunya. Jadi dia lampunya bisa mati, bisa lampu senja, dan bisa lampu utama. Ini untuk posisi kendaraannya gear ya, bisa dibilang ya.
Kalau D dia drive, dia maju. Kalau R reverse alias mundur. Ini untuk mode berkendaranya ada berapa? Ini harus dinyalain dulu. Ada 3 mode berkendara teman-teman. Nah kalau ini S Plus itu turbo lah bisa dibilang ya. Ini untuk turbonya. Dan ini yang terakhir, ini untuk tombol posisi mau ubah posisi dari parking ke ready. Kita lihat ya. Nah caranya adalah tarik tuas rem dan klik R. Nah ini udah ready nih. Ini reverse ya. Kalau misalkan pengen maju, klik. Nah ini udah, bentar ya, lihat. Nah ini udah ready. Kalau udah ada tulisan ready, ininya berubah jadi 00, ini bisa digas. Tuh, udah bisa digas ya. Keren ya. Dan ini posisi berkendaranya lagi ada di posisi atau mode berkendara 3. Kita matiin dulu teman-teman. Untuk di bagian decknya nih, kompartemennya lumayan cukup banyak ya. Ini ada di sebagian depan, ini lumayan cukup dalam. Kita coba handphone deh. Nih handphone ya, 6,5 inch. Tuh masuk loh. Ini masuk full. Terus kalian mau ngecas juga ada, dia pakai USB charger. Ini udah ada pakai USB charger. Jadi sambil ngecas ya, buat ojol-ojol mau sambil ngecas tinggal pakai phone holder ke sini, ngecas ini udah aman. Nggak perlu pakai adapter lagi. Kuncinya, nah ini kuncinya ada 2 jenis ya. Ada kunci konvensional dan bisa pakai NFC. Dan ada remote juga, jadi bisa pakai remote, bisa pakai NFC, dan bisa pakai kunci biasa. Gitu ya. Ini ada kait-kaitannya juga teman-teman. Tuh, ini ada kait-kaitannya. Dan di bagian decknya, ini kaki saya ukuran 41, ini gede banget ya. Kayaknya bisa masuk galon deh. Kayaknya bisa masuk galon nih. Galon bisa masuk 1-2 jejer ini bisa. Asalkan ini dicopotin kayaknya ya. Kalau misalkan 1 sih ini aman. Digolerin atau ditidurin ini bisa beli galon buat ke Indomaret ke depan gitu ya. Ini cocok banget. Kalau dilihat dari samping tuh gede kan, ini lumayan cukup gede loh untuk ukuran motor listrik. Decknya ini lumayan cukup gede. Bodi sampingnya ini kebetulan bodi sampingnya ini semuanya nggak ada yang pakai besi ya, ini masih pakai plastik karena harganya murah. Nah nanti ya saya spill harganya. Ini untuk bagian bodi sampingnya berbentuknya membulat sekali ya, kayak apa? Kayak mobil-mobil zaman dahulu gitu loh. Keren. Ini bulat. Di sini ada bolong-bolongnya. Tentunya ini bukan untuk pendingin mesin ya. Kan dia nggak pakai mesin, dia pakai motor listrik. Dan di bagian belakang dia udah ada pakai dudukan untuk bag ya, atau untuk top boxnya di belakang bisa nih. Dia jadi kompartemen tambahan. Dan ini untuk lampu belakangnya. Dia lampu belakangnya bulat LED dan ini lampu sennya. Kurang lebih belakangnya seperti ini teman-teman. Kita lihat ya. Tuh. Mantap ya. Bagian belakangnya oke, seksi. Bentuknya itu eksotik ya. Tuh dia bentuknya eksotik banget. Bulatan-bulatannya itu keren, seksi abis. Dan ini untuk joknya. Nah ini joknya emang terlihat kecil ya. Bagian boncengnya cuman dikit. Tapi menurut saya sih ini bagi jombloan atau jomblowati ini sangat cocok ya, karena joknya emang buat berdua boleh, buat sendiri juga aman-aman aja. Nah, kita lihat untuk bagian bagasinya nih. Buka bagasinya di sini, ini bukan tank bensin ya. Tapi ini adalah untuk membuka bagasi. Nah, itu udah buka. Kita cek. Nah, ini buka nih. Nah, itu dia ya. Mantap nih, ada baterainya 72 volt 24 ampere hour teman-teman untuk baterainya. Dia sendiri ya jaraknya bisa sampai 100 km dan kecepatan maksimum bisa 80 km per jam. Di sini ada pengamannya nih, ada MCB-nya. Jadi kalau misalkan ngecas mau buka baterai, dia harus dimatiin dulu. Kalau misalkan mau nyalain, baru dia posisi on. Kalau untuk bagasi sih ini kayaknya saya coba ya. Nah, kita coba nih. Buat naro-naro jaket gitu ya. Dia buat naro jaket, jas hujan, ini masih oke lah. Naro jaket, jas hujan, ini masih oke. Kebetulan ini saya jaketnya pakai jaket what the heck, asik ya. Ini sangat masuk teman-teman tuh. Buat jaket ataupun jas hujan ini masih bisa dipakai. Ya, ini untuk bagian bagasinya lumayan cukup gede. Ya, yang namanya motor listrik rata-rata bagasinya ya terbatas ya karena ada baterainya. Nah, di bagian motor listriknya ini di belakang nih teman-teman. Itu dia bentuknya hub ya. Jadi dia nempel di pelek belakang. Kekuatannya itu sekitar 2300 watt atau 2500 saya tulis ya. 2300 sampai 2500 watt. Tadi ya kecepatan maksimumnya bisa 80 km per jam di mode berkendara 3.
dan bisa lebih kalau misalkan teman-teman pakai S Plus. Keren ya. Dan yang menariknya sini teman-teman nih, jarak tempuhnya 100 km. Jadi ini lumayan cukup jauh, bukan cuman keliling kota kabupaten juga bisa kayaknya ya. Shock breakernya juga menarik nih. Ini shock breakernya nggak cuman satu ya, dia shock breakernya ada dua, satu, dan di bagian kanan juga ada satu. Remnya nih yang menarik nih, ini yang paling unik menurut saya remnya, karena walaupun dia dua-duanya cakram, kita lihat ya, dia remnya dua-duanya cakram tuh. Sorry, sebelah sini dia dua-duanya cakram, tapi dia udah bisa pakai CBS. Biasanya kalau CBS itu remnya belakangnya harus tromol, tapi ini dia CBS tapi remnya cakram gitu. Jadi CBS itu combi brake system ya. Walaupun teman-teman cuman ngerem yang bagian belakang ya, tapi bagian depannya juga ikut keren. Nah, saya pengen lihat mekanisme nih kayak gimana nih. Tapi di sini satu ya. Tuh. Tapi dia CBS, teman-teman. Keren ya. Walaupun dia CBS ya, tapi dia cakram depan dan belakang. Itulah yang menurut saya menarik. Ini harusnya ditiru nih sama pabrikan-pabrikan yang lain ya, bahwa ternyata CBS masih bisa cakram depan ataupun belakang. Nah, kurang lebih itu teman-teman untuk review dari Overo Picasso. Nah, harganya ini sekitar 17 jutaan dan itu sudah termasuk subsidi 7 juta sekian ya. Jadi totalnya adalah 13 jutaan. Untuk harganya segitu dan informasi yang lainnya, teman-teman bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah, yang ada di layar ataupun ada yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek aja ke situ. Nah, jadi gimana nih? Tertarik nggak sama Overo Picasso ini? Kalau misalkan tertarik bisa langsung tanya-tanya produknya seperti apa, terus harganya gimana, cara belinya kayak gimana, itu langsung di bawah ini. Teman-teman, habis ini saya bakalan test ride motor Picasso ini, tapi di video yang kedua. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.